Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada mata kuliah Manajemen Usaha Ternak Daging. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen pemeliharaan induk bunting. Jadi topik kita kali ini adalah induk yang sudah bunting. Jadi kenapa kita mengutamakan atau perlu memanage induk yang sedang bunting? Ya, sebagai gambaran atau dasar pemikirannya adalah bahwa proses pemeliharaan selama kebuntingan itu sangat penting karena embrio ternak cukup labil, utamanya pada saat kebuntingan di umur-umur yang masih muda. Jadi usia kebuntingan awal itu yang perlu mendapat perhatian, dan juga pada akhir kebuntingan. Hasil penelitian Ayalon 78 dalam Hunter 1995 menunjukkan kematian embrio pada umur 35 sampai dengan 42 hari pada domba itu mencapai 31%. Nah, ini memberikan gambaran pada kita bahwa pemeliharaan selama masa kebuntingan awal itu jadi sangat penting. Next. Kemudian dari Tollier 1981 menunjukkan bahwa kematian embrio dalam minggu pertama kebuntingan itu mencapai 25%. Kematian embrio ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kondisi pakan, ketidakseimbangan hormonal, dan beberapa penyakit lain yang menyerang seperti fibriosis dan brucellosis. Nah, jadi selain disebabkan oleh penyakit, ternyata ada juga disebabkan oleh manajerial, yaitu kondisi pakan atau pemberian pakan. Alasan utama perlunya manajemen pemeliharaan pada betina bunting yang lebih intensif karena betina bunting tersebut merupakan penentu kualitas anak yang akan dihasilkan. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau kita nanti ingin menghasilkan anak sapi, anak kambing, atau anak domba yang baik, itu ditentukan sejak awal, sejak masa induknya bunting. Gimana kalau pada saat kebuntingan dia tidak diperhatikan atau tidak di manage dengan baik? Ya, kita dapat apa adanya, biasa saja gitu. Nah, dalam konteks manajemen usaha ternak, tentu kita ingin mendapatkan atau menghasilkan kualitas terbaik dari apa yang kita pelihara. Ini gambaran bahwa secara umum itu sapi yang sedang bunting itu kondisi tubuhnya itu cenderung melemah dan menjadi rentan terhadap pengaruh luar serta berbagai macam penyakit. Nah, kita coba sering lihat, kalau sebagian dari kita belum pernah melihat sapi yang bunting bagaimana responnya, kita bisa amati kita sebagai manusia pada saat melihat ibu-ibu yang sedang hamil. Itu ternyata banyak sekali kerepotan-kerepotan yang muncul gitu loh, gejala-gejala sickness yang muncul. Kalau kalian tidak percaya, ya coba bisa kalian tanyakan kepada ibu kalian. Nah, jadi memang pada saat kondisi kebuntingan atau kalau kita sedang hamil itu memang muncul gejala-gejala kecenderungan tubuh yang bahasa kita butuh mendapat perhatian yang lebih.
Ya, itu gambaran analog pada kita di manusia. Demikian juga sebenarnya pada ternak kita, sehingga memang pada saat ini kita butuh memberi perhatian lebih. Setelah bunting itu sudah tidak ada lagi siklus birahi. Nah, tapi tidak timbulnya siklus birahi pada betina belum pasti menandakan kebuntingan. Jadi bisa jadi dia itu nggak muncul birahi tapi juga nggak bunting. Sehingga untuk meyakinkan kebuntingan itu kita bisa melakukan dengan PKB atau pemeriksaan kebuntingan di usia-usia yang sudah kita yakini, misalnya sudah lebih dari 1 bulan atau 2 bulan. 2 bulan sudah bisa kita periksa dan kita pastikan bahwa dia ini bunting atau tidak. Selama periode kebuntingan awal itu terjadi peningkatan bobot badan. Sapi betina menjadi lebih tenang, adanya perkembangan ambing, dinding perut bertambah besar, dan ada gerakan pada perut bagian bawah sisi kanan. Nah, jadi kalau bagian perut sisi kanan itu cenderung bunting. Tapi kalau sisi kiri apa? Itu adalah pembesaran saluran pencernaan alias rumen. Masa bunting itu pada sapi rata-rata 281 hari. Ya, 281 hari atau 9 bulan 10 hari kurang lebih. Kalau 281 ya 9 bulan 11 hari. Nah, pada masa-masa ini memang sapi harus dirawat dengan baik dan diberikan makanan dengan nutrisi yang cukup. Kalau kambing itu masa kebuntingan 145 sampai dengan 155 hari. Domba demikian 141 sampai 159 hari. Angka ini adalah angka rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena kebuntingan, periode kebuntingan ini lamanya juga dipengaruhi oleh bangsa ternak. Jadi ada bangsa ternak yang sedikit berbeda periode kebuntingannya. Jadi ini kisaran periode kebuntingan untuk ternak ruminansia. Kemudian defisiensi zat-zat makanan selama kebuntingan itu juga akan menimbulkan pengaruh yang serius terhadap anak sapi yang sedang dikandungnya. Nah, selain itu juga harus dilakukan kontrol perkembangan kebuntingan supaya anak sapi itu tumbuh dengan normal dan sehat. Nah, itu aktivitas kita selama kebuntingan, selama sapi bunting secara garis besar demikian. Pada awal setelah terlihat tanda-tanda kebuntingan, maka sapi itu sebaiknya kita pisahkan dengan kelompok sapi yang lain. Apabila ada lebih dari 1 ekor sapi, maka dapat dikumpulkan jadi 1 kandang. Kenapa sapi ini harus dipisahkan? Nah, kalau tidak dipisahkan dalam komunitas, sapi bunting ini nanti bisa mengalami gangguan, baik itu gangguan dari pejantan ataupun gangguan dari betina lainnya. Sehingga seringkali dalam komunitas sapi tersebut mengalami keguguran alias keluron kalau bahasa Jawanya itu. Jadi gugur pada awal-awal kebuntingan. Makanya kita memang dituntut memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebuntingan sapi pada masa awal. Kalau sudah 6 bulan itu sudah kelihatan, jadi nggak perlu lagi diinikan. Tapi pada masa awal kita perlu cepat-cepat memisahkan sapi yang bunting dari kelompoknya. Itu masa-masa awal. Setelah dipisahkan tentu saja sapi-sapi ini diberi perlakuan selayaknya sapi bunting. Jadi kebutuhan pakannya perlu kita perhatikan, kebutuhan nutrisinya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
utamanya pada saat bunting ini adalah kebutuhan nutrisi yang menjadi kebutuhan utama, karena pada saat dia bunting kebutuhannya itu akan lebih banyak dibanding dalam kondisi biasa. Ya. Nah, setelah bunting mendekati masa kelahiran, itu juga perlu dipisahkan lagi secara tersendiri. Kandang pun kita siapkan dalam kondisi yang bersih dan kering. Apa tujuannya? Ya, agar saat terjadi proses kelahiran itu dapat terjadi dengan normal dan tidak terganggu dengan adanya kondisi-kondisi yang tidak baik, sehingga anak yang dihasilkan itu dapat bisa ditangani dengan baik. Nah, ini tanda-tanda yang akan melahirkan pada sapi. Sebenarnya pada saat kita sudah tahu periode kelahiran, kita bisa ancang-ancang untuk waktu kelahirannya. Nah, tapi gambaran ini juga bisa kita lihat pada saat kita tidak tahu apakah kapan sapi itu kawin, sehingga kita tidak tahu kapan akan melahirkan, sehingga kita bisa dilihat dari tanda-tanda yang muncul pada induknya. Tanda-tanda yang utama itu adalah ambing membesar, membengkak dan mengeras. Urat daging di sekitar pelvis mengendur, di sekitar pangkal ekor itu cenderung cekung. Kemudian vulva membengkak dan mengeluarkan lendir. Nah, jadi ini yang poin ketiga, ini sudah terlihat sekali gitu loh. Nafsu makan menurun. 2-3 hari sebelum melahirkan biasanya nafsu makan ini menurun. Kemudian 1 hari itu biasanya menjelang hari H itu sapi tampak selalu gelisah, berubah posisi antara berdiri, berbaring, berputar. Nah, ini terus saja gelisah ini. H-1 biasanya seperti ini. Dan yang paling mudah diamati itu sapi betina ini sering kali mengeluarkan urin alias kencing, ya. Ini tanda-tanda akan melahirkan. Kalau sudah muncul tanda-tanda ini, ya kita sebagai pemilik, sebagai owner, sebagai peternak, sebagai pengelola harus mulai menyiapkan tempat yang baik untuk induk itu melahirkan. Nah, ini kisaran atau manajerial yang biasa kita lakukan pada saat kita memelihara induk yang bunting. Jadi induk yang sudah bunting itu bisa kita tempatkan dalam kandang individu. Kalau pakan standar, kebutuhan CA dan P yang perlu diperhatikan yaitu kalsium dan fosfor untuk pertumbuhan tulang, baik itu pertumbuhan janin maupun persiapan untuk produksi susu si induk. Nah, yang penting sekali adalah lakukan exercise. Nah, exercise ini jalan-jalan, latihan, sehingga si induk ini dalam kondisi yang sehat, kuat badannya, staminanya terjaga. Dengan exercise itu kita menyiapkan si induk untuk dapat melahirkan secara normal dan mudah. Ada juga yang dapat kita lakukan, yaitu memberi makanan penguat menjelang induk beranak. Nah, ada istilahnya itu adalah flushing. Flushing itu sering kita lakukan biasanya 1 bulan atau 2 bulan menjelang kelahiran. Apa tujuannya flushing? Tujuan flushing adalah membentuk ambing khususnya untuk sapi darah, kemudian pembentukan kolostrum, dan kemudian mempersiapkan untuk produksi susu pada masa laktasi atau pada masa setelah anak lahir, itu pada masa menyusui. Istilah flushing itu sering kita gunakan pada saat menjelang akhir kelahiran. Flushing itu adalah upaya pemberian pakan berkualitas baik yang kita berikan kepada ternak dalam waktu tertentu dalam upaya meningkatkan atau memenuhi kebutuhan pakan ternak atas zat-zat makanan yang dibutuhkan. Nah, flushing ini bisa juga dilakukan pada saat pejantan. Jadi kalau kita pelihara sapi jantan,
kita juga bisa melakukan flushing, sehingga kondisi ini sering dilakukan pada periode-periode mengejar ketinggalan atau dalam upaya meningkatkan bobot badan dalam waktu yang cepat, di mana ya pada saat itu kita pelihara ternyata yang sapi-sapi tidak tumbuh cepat, ya kita flushing, kita singkirkan, pisahkan, kemudian kita beri pakan yang lebih baik. Nah, itulah istilahnya kita flushing, sehingga bisa muncul juga yang namanya compensatory growth. Nah, compensatory growth bisa muncul kalau kita flushing. Nah, ini kebutuhan nutrisi sapi induk bunting muda ya. Jadi awal-awal kebuntingan ini kebutuhan nutrisinya. Protein tetap 7-10%, TDN, kalori, kalsium, dan fosfor. Kalau awal-awal kita masih kebutuhannya tidak terlalu ini, yang penting adalah kebutuhan protein. Kemudian pada sapi yang sudah tua, ini kebutuhan energi itu mulai kita persiapkan untuk kelahiran dan perkembangan. Kemudian juga organ reproduksi, karena bagaimanapun juga setelah kelahiran si induk itu juga harus memperbaiki untuk proses kelahiran berikutnya. Kita kan tidak ingin bahwa sapi itu atau ternak lainnya itu yang kita pelihara hanya melahirkan satu kali. Nah, sehingga selama masa kebuntingan inilah kita harus melakukan recovery secara umum buat kondisi tubuh induk. Kemudian juga suplai energi pasca melahirkan. Kita sering melihat induk-induk sapi atau induk kambing pada saat dia selesai melahirkan itu ternyata tidak bisa berdiri atau jatuh. Nah, apa itu penyebabnya? Ya, itu penyebabnya kita kurang memperhatikan kebutuhan nutrisi, utamanya pada saat-saat menjelang masa akhir kebuntingan, sehingga pada saat dia melahirkan butuh energi yang banyak itu tidak dapat terpenuhi. Nah, ini nih kebutuhan pakan itu selain digunakan untuk recovery juga untuk mengoptimalkan masa birahi setelah melahirkan. Artinya memang setelah melahirkan kita juga harus mempersiapkan induk tersebut untuk dapat berfungsi kembali, baik itu saluran pencernaannya ataupun yang lainnya dengan baik. Nah, ini kebutuhan nutrisinya ya. Protein standar itu 12-12,5%, kemudian TDN 60-65, energi megakalori ya, itu 2-2,8 megakalori, kalsium, fosfor. Kenapa kalsium ini kita perhatikan? Pada saat induk sudah memproduksi susu untuk si anak, itu kebutuhan kalsium itu cukup tinggi. Pada saat itu tidak dapat dipenuhi dari pakan, maka yang terjadi adalah kalsium dari tulang itu didegradasi untuk produksi susu. Akhirnya apa? Ya, induknya itu tulangnya jadi keropos. Kalau bahasa manusia itu ya ibu-ibu mengalami osteoporosis ya, tulang-tulang itu jadi keropos karena kekurangan kalsium. Demikian juga induk sapi, pada saat dia dituntut produksi susunya, kebutuhan kalsium tidak terpenuhi dari pakan, maka akan dipenuhi dari degradasi di tulang. Kenapa? Secara harafiah induk itu harus menghasilkan susu terbaik untuk anaknya. Itu sudah fitrahnya. Jadi nggak mungkin induk itu menghasilkan susu dengan kualitas yang jelek untuk anaknya. Ya, ini catatan yang harus kalian ingat, bahwa induk sapi itu dalam kondisi apapun harus menghasilkan susu terbaik buat anaknya. Jadi kalau kita sering dapat susu segar kualitasnya jelek, itu bukan salah sapinya, tapi salah yang pelihara sapi gitu loh.
Artinya ada keluar dari ambing susunya baik, tapi setelah itu bagaimana prosesnya ya itu bisa kalian analisa sendiri, sehingga kadang sampai di kita kok susunya sudah tidak baik lagi. Ya itu sedikit ilustrasi bahwa kita nggak mungkin menyalahkan ciptaan Tuhan. Ya mungkin itu gambaran diskusi kita kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di forum V-Class nanti Bapak siapkan, dan jangan lupa isi absen. Kurang lebihnya demikian Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.